ini kasihan keluarga kami ini butuh donor darah. Bingung saya, kan? Nol betul. Itu dari patungan-patungannya kita, dari pengurus, relawan, bergerak dengan hati, tidak bisa pilihan-pilihan. Jangan pertanyaan jebakan. Semua organisasi memang tidak ada anggarannya. Nol begitu. Nol. Benar-benar nol. Nol. Harus ada bank darah di Buton Utara, dan itu menjadi keluhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Sarun dan relawan PMI Sulawesi Tenggara yang kami cintai, sejarah membuktikan bahwa kemanusiaan tidak pernah hilang hanya karena keterbatasan sumber daya. Kita bisa melihat bagaimana negara-negara yang terdampak perang seperti Palestina, daerah-daerah yang terdampak bencana seperti Aceh, Medan, Palu, dan lain-lain tidak pernah mati dan kehilangan sumber dayanya karena hadirnya rasa kemanusiaan. Sahabat Bang Sarun dan relawan PMI Sulawesi Tenggara yang kami banggakan, pada episode podcast kali ini kita akan membahas tema tentang kemanusiaan di tengah keterbatasan. Di tengah kita telah hadir sosok yang sangat istimewa karena beliau adalah seorang politisi, sosok akademisi, dan mantan aktivis yang jika kita jejer kurikulum vitae-nya, maka kita akan mendapatkan pengalaman organisasi dan kepedulian sosial yang sangat tinggi. Selamat datang di podcast kami, Bapak Rahman SKM MKes, Ketua PMI Buton Utara sekaligus Wakil Bupati Buton Utara. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik, sehat. Pak Ketua, Ya. banyak orang yang mengetahui Palang Merah Indonesia itu hanya sebagai organisasi kemanusiaan. Iya. Tanpa orang mau tahu bahwa begitu banyak keterbatasan di dalam organisasi tersebut, terutama di saat ini, di saat bangsa kita menghadapi banyak efisiensi, bagaimana Palang Merah Indonesia Buton Utara bertahan di tengah, kalau boleh saya katakan mungkin krisis. Gimana Pak? Alhamdulillah, Palang Merah Buton Utara dengan segala keterbatasan yang ada terus berjalan. Memang kita memahami bahwa kondisi fiskal negara kita dan itu berdampak kepada daerah, tapi karena prinsipnya Palang Merah Indonesia ini adalah bergerak di bidang kemanusiaan, sehingga saya melihat para kader maupun relawan kita yang ada di Buton Utara itu terus berbuat, lalu kemudian mereka punya pikiran yang sama untuk membangun PMI ini dengan swadaya sendiri. Memang agak sesak kita karena organisasi ini butuh dukungan pemerintah maupun semua pihak, karena satu-satunya organisasi yang betul-betul konsen di kemanusiaan adalah Palang Merah ini. Saya kira itu. Kita Pak Ketua, benar. Pak Ketua, ada anggapan sebagian orang, bahkan mungkin sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa organisasi Palang Merah Indonesia ini bisa bertahan karena dia basisnya relawan. Konon katanya tidak perlu ada anggaran karena memang kan basisnya relawan ya. Bagaimana tanggapannya? Saya kira itu agak keliru juga kalau saya. Justru ini harus kita berikan perhatian khusus karena ini bukan kepentingan pribadi orang, tapi ini adalah kepentingan bersama dan kepentingan manusia. Saya agak membantah kalau soal cara berpikir seperti itu. Justru disinilah kemudian kita harus memberikan perhatian khusus kepada Palang Merah. Dan saya kira itu. Baik, sahabat Bang Sarun dan relawan PMI Sulawesi Tenggara, terkait efisiensi nih, Pak Ketua. Menurut Pak Ketua, sebesar apa ancaman efisiensi ini terhadap keberlangsungan nadi pergerakan organisasi PMI di Buton Utara? Ya, yang saya tahu karena Palang Merah Indonesia ini sumber pembiayaannya termasuk pembiayaannya bersumber dari pemerintah daerah, tentunya sangat berdampak. Yang tadinya kita memiliki anggaran setiap tahun, minimal operasional, terus anggaran kegiatan, pelatihan, dan sebagainya. Hari ini nihil, nol. Memang di Buton Utara, hampir semua organisasi memang tidak ada anggarannya.
Nol begitu. Nol. Nol, benar-benar nol. Nol, baik organisasi lain kayak KNPI, Pramuka sampai hari ini belum ada karena memang kita tidak bisa paksa juga karena memang kondisinya sama sekali memang tidak ada. Sehingga kalau kita bicara seberapa besar, saya kira memang pengaruhnya sangat besar. Nah, pertama PMI ini kan jelas pembiayaannya itu poin pertama yang saya tahu bahwa itu anggaran dari pemerintah. Kedua, dari sumbangan swadaya. Sementara kita tahu masih banyak yang belum tergerak hatinya untuk menjadi donatur di Palang Merah. Ini menjadi tantangan besar. Benar-benar. Iya, kira itu. Pak Ketua, sebagai seorang Ketua PMI sekaligus Wakil Bupati Buton Utara, bagaimana Pak Ketua memahami bahwa pemerintah daerah Buton Utara benar-benar hadir di sisi kemanusiaan bahwa PMI tidak harus selalu disamakan dengan sektor lain, karena ada selalu yang dibantu oleh PMI, seperti bencana dan lain-lain. Gimana Pak Ketua? Sejauh ini komunikasi Palang Merah dengan Pemda, saya juga selain PMI Wakil Bupati Buton Utara, itu terbangun dengan baik. Alhamdulillah kita bangun kerjasama dengan seluruh instansi yang ada. Contoh kasus misalnya ada kebutuhan yang berkaitan dengan personal dan lain-lain, kendaraan, itu bisa kita berkomunikasi sehingga itu bisa kita gunakan. Tapi kadang-kadang juga memang kesulitan karena terbatas juga. Pemda pun hari ini kendaraan saja kita yang betul-betul memenuhi syarat untuk menjadi operasional, biaya perbaikannya cukup besar dan kami belum bisa perbaiki, sehingga saya bilang teman-teman PMI kita cukup bersabar, kita cari alternatif lain. Nol, benar-benar nol ya? Nol benar. Pak Ketua, masih soal anggaran ini. Operasional dinas saja 100 juta. 100 bayar juta. Lampu dengan listrik dengan air saya sudah cukup. Pak Ketua, apakah Bapak merasa bahwa Palang Merah Indonesia ini, terutama di daerah juga ya, hanya dicari ketika ada bencana, tetapi ketika pembahasan anggaran keberadaannya selalu dilupakan gitu? Gimana tuh? Ya, itu boleh iya, boleh tidak. Saya kira tergantung pemimpinnya. Ini soal komunikasi saja yang terbangun. Artinya pengalaman-pengalaman saya berorganisasi, tidak akan dilupa itu organisasi kalau komunikasinya bagus. Dan alhamdulillah di kepemimpinan saya, terbangun komunikasi dengan bagus. Bapak Bupati Buton Utara, justru banyak hal yang kami diskusikan. Beliau mensupport saya, PMI harus bisa bersinergi dengan beberapa program nanti yang kami sudah bahas bersama, termasuk kebijakan di internal birokrasi, itu kami sudah bahas dengan Pak Bupati. Artinya itu boleh jadi iya, boleh jadi juga tidak, tergantung komunikasi saja. Sebagai status Ketua PMI, menurut Pak Ketua, dukungan Pemda ini hanya sebatas simbolik atau memang dukungan sangat penuh? Kalau untuk Butur, penuh. Ya, dan itu saya rasa di setiap kegiatan, alhamdulillah ada dukungan. Hanya memang soal efisiensi anggaran ini tidak bisa juga saya disilain. Memang kita Palang Merah ini sangat membutuhkan bantuan, tapi di sisi yang lain juga organisasi yang lain maupun kelas daerah saja ini, bayangkan ini 100 juta anggaran PD yang begitu besar, listriknya hanya 100 juta. Jadi saya tidak punya, jujur saya ingin berpikir waktu itu, ini saya maksa harus ada ini. Tapi setelah kita lihat, lalu dari mana selama ini anggaran PMI Buton Utara yang seperti Bapak bilang tadi nol gitu? Nol betul. Itu dari patungan-patungannya kita, dari pengurus, relawan, bergerak dengan hati, tidak berpikir untuk mau dapat apa. Alhamdulillah berjalan terus. Kemarin juga kita bangun kerjasama dengan beberapa yang buat kegiatan, kita juga hadir, kita juga melayani. Ada bencana, kita turun juga. Alhamdulillah. Nah, ini yang menurut saya kehebatan para relawan PMI. Iya, benar. Hebat. Selama saya berorganisasi, barusan saya rasa hati saya tergerak karena semangatnya tinggi sekali. Itu. Iya, Pak Ketua, jika harus jujur nih, menurut Pak Ketua dengan status sebagai Ketua PMI, entah itu di Buton Utara atau di skala provinsi, apa yang menurut Pak Ketua kebijakan yang harus pemerintah pusat ubah agar organisasi kemanusiaan ini tetap menyala gitu, selain soal anggaran? Ya, saya kira soal anggaran pun harus jelas.
harus jelas dalam artian begini. Harus ada perlakuan khusus terhadap organisasi Palang Merah karena kenapa? Dia ini bergerak di bidang kemanusiaan yang memang beda. Menurut saya, pertama soal anggaran. Minimal ada ketentuan khusus. Misalnya, tidak mesti kita samakan sih dengan organisasi misalnya di daerah yang perangkat-perangkat rendah lah. Tapi minimal, kalau kita berpikir bahwa Palang Merah ini di APBD daerah, itu minimal 0, sekian persen. Kalau itu terjadi, betul-betul kita sudah perhatian betul dengan PMI. Tapi kalau hanya secara umum bahwa Palang Merah bisa dibantu sumber anggarannya dari pemerintah, tidak ada ketentuan khusus, ya jadinya seperti ini. Ini misalnya seperti itu. Kalau saya, pikiran saya, supaya clear, tidak ada lagi perdebatan. Yang jelasnya, setiap Palang Merah itu dia punya persentase khusus di APBD provinsi maupun kabupaten, sehingga kita bisa bergerak. Toh juga anggarannya akan kembali ke masyarakat, kita membantu juga masyarakat. Itu pertanggungjawabannya juga semua akan kita pertanggungjawabkan pemerintah. Ya kenapa tidak diperkhususkan misalnya seperti itu? Iya benar. Pak Ketua, kalau boleh tahu sudah berapa tahun menjabat sebagai Ketua PMI? Setahun ya? Ya kurang lebih lah setahun. Nah, selama setahun ini apa ada cerita menyentuh? Hampir menyentuh semua. Karena kondisi anggaran mungkin. Karena kondisi anggaran. Ya. Jadi yang cerita apa yang paling menyentuh nih menjabat sebagai Ketua PMI di Butur? Apa yang paling Nah, contoh begini. Yang pertama saya cerita, saya belum lama jadi Ketua PMI. Tiba-tiba saya ditelepon oleh masyarakat. Ya sebenarnya ini siapa? Oh, masyarakat saya lagi di rumah sakit. Terus kenapa? Mohon maaf Pak Wakil, Pak Rahman ini kan Ketua Palang Merah Indonesia. Saya bilang siap. Ini kasihan keluarga kami ini butuh donor darah. Bingung saya. Ini kan gimana gitu. Saya coba kontak teman-teman relawan yang lain. Ya alhamdulillah. Tapi sebelum itu karena golongan darahnya AB, jadi agak kesulitan kita baku tunggu saya telepon sekretaris saya ada di daerah lain, saya telepon Bung Kamil juga lagi di Kendari, jadi pusing, tolong bantu. Alhamdulillah kita saling komunikasi mungkin tidak cukup 1 jam, itu sudah ada 1-2 relawan kita yang hadir di rumah sakit dan alhamdulillah tolonglah orang itu. Harusnya inilah PMI ini luar biasa. Orang tidak melihat bahwa kita lagi selamatkan nyawa. Hari mengapa Palang Merah Indonesia itu aja. Paling donor darah, bukan. Substansinya Palang Merah Indonesia menurut saya. Di situ saya dapat luar biasa. Itulah cerita pertama saya. Benar. Cerita kedua soal banyak ya? Banyak. Lagi ada bencana belum lama ini. Lagi ada bencana. Di daerah mana itu? Di bagian Wakurumba, Pantulasi untuk salah. Banjir kalau nggak salah. Banjir, ya. Ada juga yang kebakaran. Ya. PMI paling dicari. Ya, artinya PMI terlibat. Gimana sih? Kita peka. Di grup kita diskusikan. Sudah turun lah. Sampai ada bantuan dari provinsi. Itu pusing saya. Saya ditelepon. Ini ada bantuan Pak Ketua dari provinsi. Tapi datang ambil sendiri. Oh gitu. Oke, saya telepon di Kabak Umum karena mobil operasional di PMI tidak ada. Telepon. Oh ternyata yang ada kata di bencana, ada mobil bencana. Ya susah cek lagi, tidak ada. Rusak juga mobilnya. Pusing kita. Pada akhirnya, ya sudah. Kita minta dikirim lewat kapal. Teman-teman antusias itu untuk memikirkan masyarakat yang lagi bencana banjir. Mungkin yang lain lagi tidur-tidur aja. Tapi kalau relawan, disitulah saya pikir, luar biasa Palang Merah Indonesia. Tapi kami harus mengakui juga nih bahwa di zaman Bapak itu Bank Darah Butur berdiri ya? Ya. Aktif gitu? Aktif. Alhamdulillah. Dan ini banyak orang yang belum tahu loh. Ya, soal tahu dengan tidak ada masalah. Tapi minimal, mari kita harus berpikir melalui Palang Merah ini, kita bermanfaat membantu. Saya tidak harus ditahu bahwa saya yang menggagas itu sampai dia operasi, sampai saya bola-balik di Palang Merah ya provinsi. Alhamdulillah ya dengan kerjasama yang baik Ibu Direktur Rumah Sakit, fasilitas pelatihan sampai hari ini,
itu sangat terbantu sangat masyarakat terbantu, itu. sangat terbantu. Itu sangat Banyak terbantu. cerita masyarakat sangat terbantu. Saya menjadi ketua PMI, sebenarnya cita-cita saya pertama yang menurut orang mungkin kecil, tapi yang saya mau lakukan pertama adalah harus ada bank darah di Buton Utara. Dan itu menjadi keluhan. Miris sekali, sekelas Kabupaten Buton Utara, kurang lebih 18 tahun mekar, ketika membutuhkan darah harus ke Kendari, harus ke Bau-Bau. Nah itulah menjadi dasar pemikiran saya. Kalaupun saya bilang saya dipercaya jadi ketua PMI, yang saya urus itu dulu. Alhamdulillah hari ini berjalan yang baik. Kira itu. Iya benar, dan banyak orang tidak mau tahu itu. Padahal seberjuang itu PMI Buton Utara ya. Ya, dan kita bisa bayangkan kalau 5-10 orang sakit yang membutuhkan darah per hari, kalau tidak ada relawan, itu kita kesulitan. Dan hari ini PMI Butur lagi mendatabase para relawan kita yang mau mendonorkan darah, lengkap identitas, sehingga ketika ada yang butuh tinggal telepon. Nah, itu yang kita mau lakukan terus. Iya, sahabat Bang Sarun dan relawan PMI Sulawesi Tenggara, Pak Ketua dengan status sebagai Ketua PMI dan Wakil Bupati Buton Utara, ketika harus dihadapkan satu pilihan, mana yang Bapak mau pilih? Antara mengutamakan birokrasi atau menolong kemanusiaan? Tergantung situasi dong. Tidak bisa pilihan-pilihan. Dan pertanyaan jebakan. Kalau situasinya kemanusiaan, ya pastilah. Ya, saya dahulukan kemanusiaan. Kalau urusannya pimpin rapat di kantor, sementara di sana ada bencana, di sana ada seperti situasional saja, saya kira. Jawaban semuanya yang penting. Sangat cerdas. Semuanya penting. Karena di birokrasi juga kan saya memimpin untuk masyarakat. Iya Pak Ketua, saat ini kan hampir semua daerah ini mengeluh, apalagi terkait efisiensi, semua serba terbatas. Jadi di tengah keterbatasan ini, efisiensi ini, apa inovasi PMI Buton Utara agar nyala kemanusiaan tetap menyala di Buton Utara? Yang kami lakukan komunikasi yang baik, itu aja. Tanpa membangun komunikasi yang baik ke semua pihak, berat kita berjalan. Kalau kegiatan-kegiatan rutin yang ada di PMI Butur, apa saja yang kemungkinan bisa menjadi kiblat mungkin untuk PMI lain? Latihan dasar jalan terus di sekolah-sekolah. Latihan dasar jalan terus, tidak usah tanya anggarannya. Karena saya sudah cerita tadi. Latihan dasar jalan terus keterlibatan jika ada kegiatan sosial. Juga kemarin waktu fun runs-nya angkatan 2016, Palang Merah Indonesia juga terlibat. Kita buat satu tenda besar untuk kita dukung, lalu kita buat terbuka untuk roda urusan kesehatan gratis. Tapi tidak usah tanya anggaran, karena anggaran sudah tidak ada. Pak Ketua, jika hari ini Pak Ketua diberi kesempatan untuk berbicara kepada pemerintah pusat, apa yang Pak Ketua ingin sampaikan tentang kondisi Palang Merah Indonesia, terutama di daerah? Saya dari awal sudah bercerita, Palang Merah daerah ini hari ini nihil anggarannya, sehingga butuh perhatian khusus. Ya, kita berharap pemerintah pusat punya hitungan tersendiri soal organisasi Palang Merah. Karena Palang Merah ini tidak tahu waktu. Kalau bencana jam 2 malam, jam 2 malam gitu di situ. Orang lain lagi tidur, kita masih turun lapangan misalnya. Jadi para relawan itu tetap ada di tiap wilayah. Artinya hampir kita katakan memang dari pusat maupun daerah ini harus ada perhatian khusus. Seperti itu harapan saya. Iya. Kalau tidak ada perhatian khusus, kita cerita saja dan selesai ini. Iya, ini pertanyaan terakhir sebelum kita menutup episode podcast ini. Apa yang Pak Ketua ingin sampaikan kepada masyarakat yang mungkin belum menyadari bahwa satu kantong darah, satu relawan, satu kemanusiaan itu sangat berarti untuk kehidupan, walau banyak orang yang belum menyadari itu, khususnya masyarakat Buton Utara. Prinsip kita hidup di dunia ini kan yang bermanfaat untuk orang lain, itu yang terbaik. Dan kalau kita tidak bisa sumbangkan harta, kita juga tidak sumbangkan pikiran. Minimal mari kita sumbangkan kita punya darah untuk saudara kita yang membutuhkan. Itu jauh lebih bermanfaat
dibandingkan kita hanya mengomentari hal yang tidak penting. Saya merasa Buton Utara itu butuh cara berpikir yang sehat. Saya sebagai generasi muda sekaligus sebagai Bupati menginginkan Buton Utara itu mari bangun kesadaran, empati. Kalau yang muncul di permukaan hanya saling mengkritisi yang tidak bermanfaat, sementara ada kegiatan sosial kita biarkan seperti Palang Merah ini. Kita kesulitan kalau kita cari yang mau donor setengah mati. Hanya mungkin juga ada paradigma yang menganggap bahwa donor darah mungkin tidak sehat ya, takutan lagi. Iya, terutama generasi muda Generasi ya, masih sangat takut dengan Padahal jarum suntik. donor darah itu sehat loh, sehat sekali. Kalau darah sudah keluar, kan tidak juga langsung didonor, harus dicek sesuai prosedur. Kalau darahnya normal ya bisa, tapi kalau juga tidak kan tidak. Kita sulit di situ. Jadi memang butuh relawan-relawan baru yang bergerak ini. Apalagi rumah sakit Buton Utara kan sekarang sudah ada rumah sakit tipe C. Nah, itu harus butuh perhatian. Kalau bagus, biar daerah lain datang ke situ. Ya, kita harus siapkan semuanya. Harapan saya begitu. Apalagi anak-anak muda ini. Ayo donor darah. Donor darah itu sehat, donor darah itu bermanfaat. Saya kira cukup. Sahabat Bang Sarun dan relawan PMI Sulawesi Tenggara yang kami cintai, kita telah sampai kepada sesi terakhir podcast ini. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Rahman SKMMK sudah hadir di podcast ini. Jangan bosan-bosan jika ditanya dan pertanyaan jebakan. Selalu sehat selalu dan amin. Untuk masyarakat Sulawesi Tenggara, terima kasih untuk selalu menyaksikan podcast ini. Saya Rizky Amilida sebagai Humas PMI Sulawesi Tenggara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.